Shalom. 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 Selamat hari Minggu buat kita semua. Marilah kita sama-sama untuk memulai kebaktian kita pagi Minggu hari ini. Kita angkat pujian, kita bernyanyi dari buku ND HKBP nomor 565 ayat 1 dan 2. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Dengan Allah akan kita lakukan perbuatan-perbuatan gagah perkasa. Bangunlah hai jiwaku, bangunlah hai gambus dan kecapi. Aku mau membangunkan fajar. Aku mau bersyukur kepadamu di antara bangsa-bangsa, ya Tuhan. Aku mau bermazmur bagimu di antara suku-suku bangsa. Haleluya. 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 Kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, berikanlah bagi kami iman yang benar, yang tumbuh dan kuat. Berikanlah bagi kami kasih yang setia mencintai Tuhan dan manusia. Berikanlah bagi kami pengharapan yang hidup supaya kami bersukacita melakukan kehendak-Mu. Dengarkanlah doa kami ini di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kembali kita angkat pujian dari bukunya HKBP nomor 118 ayat 1. Lindungilah Marilah kita mendengarkan hukum Taurat Tuhan pada Minggu pagi hari ini yang tertulis di hukum Taurat 1 sampai 10. Hukum Taurat pertama, Akulah Tuhan Allahmu
jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Hukum Taurat kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air di bawah bumi, untuk disembah atau dituruti. Hukum Taurat ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan menghukum orang yang menyia-nyiakan namanya. Hukum Taurat keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu, tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allah. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang berada di tempat kediamanmu. Sebab pada 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari yang ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Hukum Taurat kelima, hormatilah ayah dan ibumu, supaya lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Hukum Taurat keenam, jangan engkau membunuh. Hukum Taurat ke-7, jangan engkau berzina. Hukum Taurat ke-8, jangan engkau mencuri. Hukum Taurat ke-9, jangan mengucapkan saksi dusta terhadap sesamamu manusia. Hukum Taurat ke-10, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dimiliki sesamamu. Apakah ketuntut Tuhan Allah akan dasar titahnya itu? Demikianlah, aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang akan membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunannya yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihiku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Demikian, marilah kita sama-sama memohon kekuatan dari Tuhan untuk dapat melakukannya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kembali kita angkat pujian, kita bernyanyi dari buku NDHKBP nomor 516 ayat 1. Memanggil dengarlah, Dia memanggil yang sesat, domba yang hilang pergi jauh dari Tuhan Sang Penebus. Carilah, carilah domba hilang yang tersesat. Carilah, carilah, bawa pulang kepadanya. Marilah kita merendahkan hati kita untuk mengaku dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, Engkau maha murah, kasih-Mu kekal selama-lamanya. Kami datang ke hadapan-Mu mengaku dan memohon keampunan segala dosa dan kesalahan kami. Tataplah kami dengan berkat kasih-Mu, serta ampunilah dosa kami di dalam penebusan anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin.
Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Sebab biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih setiaku tidak akan beranjak daripadamu, dan perjanjian damaiku tidak akan bergoyah. Firman Tuhan yang mengasihi engkau. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kembali kita angkat pujian dari buku nyanyian HKBP nomor 730 ayat pertama. Epistel pada minggu hari ini ditetapkan dari Yehezkiel 2 ayat 1 sampai 5. Kita membacanya secara responsoria. Panggilan Yehezkiel. Firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, bangunlah dan berdiri, karena aku hendak berbicara dengan engkau. Sementara ia berbicara dengan aku, kembalilah rohku ke dalam aku, dan ditegakkannya aku. Kemudian aku mendengar Dia yang berbicara dengan aku. Firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, aku mengutus engkau kepada orang Israel, kepada bangsa pemberontak yang telah memberontak melawan aku. Mereka dan nenek moyang mereka telah berdurhaka terhadap aku sampai hari ini juga. Kepada keturunan inilah yang keras kepala dan tegar hati, aku mengutus engkau dan harus kau katakan kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah. Kita membacanya secara bersama-sama. Dan baik mereka mendengarkan atau tidak, sebab mereka adalah kaum pemberontak. Mereka akan mengetahui bahwa seorang nabi ada di tengah-tengah mereka. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kembali kita angkat pujian. Marilah kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 658 ayat 1. Berjuang
Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, langit-langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita dengarkan warta jemaat pada Minggu 4 Juli 2021, Minggu kelima Dung Trinitatis. Topik, Borhat ma ho jala baritahon ma hatani Tuhani. Pergi dan beritakanlah firman Tuhan. Warta umum, 1. Berita nikah. Berita kedua, akan menerima berkat nikah Josman Andri Tua Simanjuntak, putra Bapak M. Simanjuntak almarhum, Ibu Rustiana Borulu Mantobing, alamat Jalan Kulim, Gang Cemara, Sektor Padang Bulan 1, Jemaat HKBP Pekanbaru, Resort Pekanbaru, dengan Vina Stefani, putri Bapak Li Ji Huat, Ibu Roslaini, alamat Jalan Kulin, Gang Cemara, Sektor Padang Bulan 1, Jemaat HKBP Pekanbaru, Resort Pekanbaru. Pemberkatan Kamis 8 Juli 2021 di HKBP Pekanbaru, Resort Pekanbaru. Konseling pernikahan pada hari Rabu 7 Juli 2021 bertempat di ruangan konseling dimulai pada pukul 10 WIB. Kedua, anak lahir. Sabtu 20 Juli 2019 telah dipasorakon atau anak adopsi seorang putri bagi keluarga Bapak John Edi Syahaan, Ibu Suwarti Ningsih Boru Panjaitan dari Jalan Arjuna nomor 21 Sektor Labu Baru. Rabu 30 Juli seharusnya diralat menjadi 30 Juni 2021. Telah lahir seorang putri bagi keluarga Dr. Peter L. Sitompul, Ibu Tresia M. Borogultom, SH MH dari Jalan Sukoharjo nomor 70 Sektor Pintu Angin, Sukatrus. Anak yang baru lahir beserta orang tua dalam keadaan sehat. Ketiga, jemaat tambah. Mulai hari ini Minggu 4 Juli 2021 telah menjadi jemaat gereja kita keluarga Indra Budiarjo SE, Adi Jessica Boru Siombing SE, pindah dari HKI Resort Marturia, tinggal di Jalan Sepakat, Hang Tuah, Sektor Pintu Angin, Sukatrus. Namonding. Rabu 30 Juni 2021 telah meninggal dunia Bapak Dr. Paraloan Haryara Parlinggoman
Simangunsong SPA, Opung Matias Doli, umur 69 tahun, suami dari Ibu Siska Lengkong Boru Simanjuntak, dari Jalan Stomo nomor 56, sektor Pekanbaru Tonga. Tuhan kiranya memberikan penghiburan bagi keluarga yang ditinggalkan. Persembahan. Hari ini Minggu 4 Juli 2021, kita mengumpulkan persembahan kedua untuk keluarga almarhum Situa Ramses Simatupang sebagai ganti krans bunga dari jemaat. Penghiburan Minggu hari ini 4 Juli 2021 pukul 13 WIB diadakan acara penghiburan bagi keluarga S. Yalagan Boru Hasibuan almarhum, Jalan Sentosa, Perumahan Alifah, sektor Arengka Indah, yang dipimpin oleh Bipro Mas Rio Sinaga. Bunga altar, yang menyusun bunga altar untuk bulan Juli 2021 dari sektor Pintu Angin, Sukatrus. Belajar CD, pendaftaran belajar CD tahun ajaran 2021-2022 dimulai minggu ini dengan membawa surat pengantar dari Sintua Sektor dan fotokopi surat baptis. Batas pendaftaran pada akhir Juli 2021. Suara Diakonia, ulang tahun. Kepada warga jemaat yang ulang tahun kelahiran dan pernikahan dari tanggal 4 sudah dengan 10 Juli 2021, Majelis HKBP Pekanbaru mengucapkan selamat ulang tahun. Baca dan renungkan firman Tuhan dari Mazmur 145 ayat 8. Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar dan besar kasih setianya. Kita doakan jemaat yang dalam pemulihan, sakit menahun, agar diberikan Tuhan kesembuhan, kekuatan, dan kesabaran. Demikian warta jemaat minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Kembali kita angkat pujian kita bernyanyi dari buku ND HKBP nomor 518 ayat pertama dan kedua. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran manusia, kiranya memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita
Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita dengarkan kebenaran firman Tuhan yang menjadi khotbah pada minggu hari ini. Kebenaran firman Tuhan yang tertulis dalam Injil Markus pasal yang ke-6, dimulai dari ayat yang ke-6b sampai ayat yang ke-13. Demikian pembacaan firman Tuhan. Yesus mengutus ke-12 rasul. Lalu Yesus berjalan keliling dari desa ke desa sambil mengajar. Ia memanggil ke-12 murid itu dan mengutus mereka berdua-dua. Ia memberi mereka kuasa atas roh-roh jahat dan berpesan kepada mereka supaya jangan membawa apa-apa dalam perjalanan mereka, kecuali tongkat, roti pun jangan, bekal pun jangan, uang dalam ikat pinggang pun jangan. Boleh memakai alas kaki, tetapi jangan memakai 2 baju. Katanya selanjutnya kepada mereka, kalau di suatu tempat kamu sudah diterima dalam satu rumah, tinggallah di situ sampai kamu berangkat dari tempat itu. Dan kalau ada suatu tempat yang tidak mau menerima kamu, dan kalau mereka tidak mau mendengarkan kamu, keluarlah dari situ dan kebaskanlah debu yang di kakimu sebagai peringatan bagi mereka. Lalu pergilah mereka memberitakan bahwa orang harus bertobat, dan mereka mengusir banyak setan dan mengoles banyak orang sakit dengan minyak dan menyembuhkan mereka. Demikian pembacaan firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pergi dan beritakanlah firman Allah. Borhat mahojala baritahu katani Tuhani dipilih atau ditetapkan menjadi topik di minggu kelima setelah Trinitatis ini. Berdasarkan kebenaran firman Tuhan yang tertulis dalam Injil Markus pasal yang ke-6, ayat yang ke-6b sampai ayat yang ke-13, yang memberitakan tentang Yesus yang mengutus ke-12 rasul. Sebuah kisah pelayanan Yesus yang sesungguhnya sangat menginspirasi. Diberitakan kepada kita bagaimana Yesus keliling dari satu desa ke desa untuk memberitakan Injil, untuk mengajar. Sekalipun kalau kita membaca dalam perikop sebelumnya, dikatakan di sana dengan tegas bahwa terjadi penolakan terhadap Yesus di kota Nazaret, di tempat asalnya, di huta hagodangannya. Mengapa Yesus ditolak di Nazaret? Apa yang salah dengan diri Yesus? Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sesungguhnya tidak ada yang salah dengan Yesus. Tidak ada yang salah dengan pelayanannya. Cara dia mengajar dengan penuh hikmat sesungguhnya memberikan rasa kagum yang luar biasa kepada mereka yang mendengarkannya. Karena pengajaran Yesus, khotbah Yesus sangat berbeda dengan khotbah dan pengajaran yang sebelum-sebelumnya telah mereka dengar. Akan tetapi setelah mereka mengetahui latar belakang Yesus, bahwa Yesus adalah anak tukang kayu dari Yosef dengan ibunya Maria, bahkan mereka mengenal siapa saudara-saudaranya. Akhirnya dengan mengetahui latar belakang Yesus, mereka yang semula takjub dengan pengajarannya justru berbalik menjadi menolak Yesus. Sulit bagi orang banyak itu, penghuni kota Nazaret, mempercayai seorang anak tukang kayu bisa berdiri di hadapan mereka mengajar dengan hikmat yang luar mereka. Mereka tidak percaya bahwa Allah sanggup mengerjakan sesuatu melalui orang biasa termasuk Yesus, walaupun dia anak dari seorang tukang kayu, Yusuf dan Maria. Dan ini adalah hal yang sangat disayangkan. Penolakan orang Nazaret bahkan menimbulkan keheranan bagi Tuhan Yesus sendiri. Kalau kita membaca Injil Markus pasal yang ke-6 ayat yang ke-5, akibat dari penolakan itu, bahwa tak satu pun mukjizat yang dilakukan oleh Yesus di kota Nazaret, tapi dia hanya menyembuhkan beberapa orang yang sakit saja.
Sekali lagi Yesus sendiri benar-benar merasa heran atas penolakan orang sekampungnya terhadap dirinya sendiri. Itu sebabnya statement Yesus mengatakan bahwa tidak ada nabi yang dihargai, dihormati di tempat asalnya sendiri, di antara kaum keluarganya dan di rumahnya. Hanya saja jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, penolakan terhadap Yesus dari orang-orang Nazaret tidak menjadi alasan bagi Yesus untuk berhenti berkarya dan menjalankan misinya di tengah-tengah dunia ini. Penolakan bukan menjadi alasan untuk berhenti berbuat baik. Penolakan bukan menjadi alasan untuk berhenti memberitakan kabar baik, karena Injil harus disebarkan, kabar baik harus diberitakan. Ketika dunia seringkali menganggap rendah orang-orang biasa, namun berbeda halnya dengan Yesus. Dan ini yang saya katakan tadi, bahwa kisah pelayanan Yesus, cara Yesus melayani, menginspirasi kita sesungguhnya dalam pelayanan kita, dimanapun kita berada dalam kehidupan kita. Kalau dunia seringkali menganggap remeh orang-orang biasa, tapi justru orang-orang biasalah yang penuh dengan kekurangan dan keterbatasan. Orang-orang biasa yang menyadari kelemahannya lah yang justru dipakai oleh Tuhan Yesus secara luar biasa dalam memberitakan Injil di tengah-tengah dunia ini. Orang-orang biasa yang dipakai oleh Tuhan sebagai rekan sekerjanya di tengah-tengah dunia ini. Yesus memanggil dan mengutus kita sebagai rekan sekerja Allah di dalam pelayanan. Saya pikir ini yang membuat kita sangat-sangat bersuka cita di dalam kehidupan kita, ketika kita benar-benar menyadari bahwa kita ini pun dipanggil dan diutus oleh Tuhan sebagai mitra kerja Tuhan, rekan sekerja Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Sekalipun kita mempunyai banyak kelemahan, banyak kekurangan dan keterbatasan, kita dipanggil dalam pelayanan. Karena bagaimanapun pelayanan adalah kehidupan, kehidupan adalah pelayanan. Secara umum kita terpanggil untuk memelihara dunia Tuhan. Kita dipanggil untuk memberitakan kasih karunia Tuhan. Kita terpanggil untuk memberitakan kebaikan Tuhan melalui semua sisi kehidupan kita. Karena itu ketika membaca nats kita ini, jangan kita mengatakan ini kan bukan tugas dan tanggung jawab saya. Yesus mengutus 12 rasul. Ini kan hanya tanggung jawab hamba-hamba Tuhan. Tanggung jawabnya kapangulanagok do rap akasi tua. Jemaat yang terkasih, kita akui bahwa ada panggilan khusus penerima tahbisan sebagai pelayan Tuhan yang bekerja di ladang Tuhan. Tapi secara umum kita semua adalah murid-murid Tuhan yang bertanggung jawab memberitakan Injil Tuhan melalui potensi kita masing-masing, melalui keberadaan kita masing-masing. Betapa Tuhan sangat menghargai setiap kita. Karena itu Ia mau kita membuka hati kita untuk memberi hidup kita diberdayakan oleh Tuhan. Saya nggak bisa Tuhan. Jangan katakan kita tidak bisa. Tapi yang Tuhan mau kita membuka hati kita. Karena Tuhan yang memberdayakan kita. Tuhan yang memampukan kita. Tuhan yang melengkapi kita. Dan Tuhan yang menyempurnakan kita. Ketika kita mau dipanggil oleh Tuhan, ketika Tuhan mengutus kita, firman Tuhan mengingatkan Tuhan sepenuhnya bertanggung jawab atas hidup dan kehidupan kita. Ketika Yesus mengutus para muridnya memberitakan Injil dalam konteks nats kita pada saat ini, kita melihat bagaimana Ia berpesan kepada mereka agar jangan membawa apa-apa kecuali tongkat, roti pun jangan, bekal pun jangan, uang dalam ikat pinggang pun jangan. Boleh memakai alas kaki, tetapi jangan memakai 2 baju.
Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebuah instruksi yang kelihatannya aneh. Kok Tuhan harus berpesan dengan cara seperti ini kepada ke-12 muridnya? 12 murid tidak diperbolehkan membawa apa-apa, bekal apapun tidak boleh. Sesungguhnya instruksi ini mengingatkan kita juga bagaimana bangsa Israel diperintahkan oleh Tuhan keluar dari tanah Mesir. 40 tahun dalam perjalanan di padang gurun, Tuhan mencukupkan kehidupan umatnya dengan manna yang setiap hari disediakan oleh Tuhan. Bahkan Tuhan berpesan kepada bangsa Israel, jangan pernah menyimpan manna. Ketika mereka berusaha menyimpan manna untuk besok, manna itu menjadi busuk. Ini mengingatkan umat Tuhan pada saat itu percaya sepenuhnya kepada pemeliharaan Tuhan, karena setiap hari kebutuhan mereka akan Tuhan cukupkan. Manna setiap hari diberikan oleh Tuhan, burung puyuh diberikan oleh Tuhan, air minum disediakan oleh Tuhan. Instruksi untuk tidak membawa bekal apa-apa Tuhan perintahkan kepada ke-12 muridnya. Tuhan bertanggung jawab atas kehidupan para muridnya agar mereka tidak terganggu kepada bekal-bekal yang akan mereka bawa, kepada persediaan-persediaan yang akan mereka bawa. Tapi Tuhan mau mereka menghayati arti dan panggilan mereka. Mereka harus benar-benar fokus kepada motivasi mereka memberitakan Injil. Pergi berangkat dengan penuh keyakinan, tanpa keraguan dan kekhawatiran. Karena memang hal-hal duniawi yang berkaitan dengan kemapanan lah yang seringkali menjadi penghalang, yang menyurutkan motivasi kita dalam pelayanan kita. Dan Tuhan tidak mau para murid-muridnya terikat kepada hal-hal yang menyurutkan motivasi mereka dalam tugas pelayanan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita akui bahwa bagaimanapun sampai saat ini kita hidup dalam budaya yang menghargai harta benda di atas segalanya. Dan karenanya pula banyak orang menghalalkan segala cara untuk memperolehnya. Budaya kita seringkali menggoda kita untuk selalu berpikir bahwa harta bendalah di atas segalanya. Meskipun kita tahu bahwa uang tidaklah menjamin kebahagiaan, sekalipun kita tahu bahwa uang harta benda tidaklah menjamin masa depan, namun banyak dari antara kita yang mengalami kesulitan untuk bertindak sesuai dengan keyakinan itu. Nang pinang taboto dang diartai jaminan sonang niroha. Nang petaboto dang diartai doho di sinamo nagudangi jaminan masa depan ningulunya kana porsia. Ale maol do pehita jolma. Maka porsiai hidup di dalam keyakinan itu. Betapa seringnya sebenarnya firman Tuhan mengingatkan kita untuk tidak takut dalam hidup ini, untuk tidak khawatir dalam hidup ini, untuk tidak khawatir akan masa depan. Namun ketidakyakinan kita, keraguan kita akan banyak hal, itu yang menimbulkan kekhawatiran, bahkan kekhawatiran yang berlebihan dalam kehidupan kita. Terkadang ketika tidak memiliki apa orang yang miliki, ketika kita tidak memiliki apa yang orang lain miliki, sebagian orang menjadi khawatir. Ketika kita belum memperoleh apa yang kita inginkan, kita mengkhawatirkan diri, menyusahkan hati dan pikiran kita dengan banyak hal. Bahkan dengan harta dan fasilitas yang cukup yang dimiliki oleh seseorang pun sering juga tak bisa menjawab kegelisahan dan kekhawatiran yang ada di dalam hidupnya. Penilaian orang secara luar mungkin tidak ada lagi kekhawatiran karena fasilitas yang luar biasa yang dia miliki. Tapi terkadang fasilitas yang memadai pun ternyata tak cukup menjawab kekhawatiran dan kegelisahan bagi banyak orang. Karena itu ketika Yesus berpesan kepada para muridnya,
agar jangan membawa apa-apa dalam misi perjalanan mereka. Sekali lagi, karena Tuhan mau mereka fokus kepada panggilan mereka. Tuhan mau mereka sepenuhnya percaya pada Tuhan yang mengutus mereka. Dengan banyak cara Tuhan akan mencukupkan kebutuhan hamba-hambanya. Dengan banyak cara Tuhan akan mencukupkan kebutuhan orang-orang percaya. Mungkin kita masih ingat cerita Elia ketika dia pergi ke desa Sarpat. Justru Tuhan mencukupkan kebutuhan nabinya melalui pertolongan seorang janda miskin di desa Sarpat. Janda miskin, tapi dipakai oleh Tuhan untuk mencukupkan kebutuhan hambanya. Ketika Elia disuruh oleh Tuhan menyingkir di sungai Kerit, Tuhan justru memakai burung gagak yang terkenal sangat rakus itu untuk menghantarkan makanan kepada hambanya itu. Artinya banyak cara Tuhan untuk memelihara kehidupan kita. Banyak cara Tuhan untuk memelihara kehidupan orang-orang percaya. Tuhan hanya meminta kita untuk tidak khawatir akan hal-hal yang terikat dengan hal-hal duniawi ini, sehingga membuat kita tidak bersukacita dalam menjalani kehidupan kita, sehingga seringkali membuat kita tidak bahagia dalam menjalani kehidupan kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, saya yakin bahwa dalam perjalanan pengalaman kehidupan kita pun, pribadi lepas pribadi, jika kita mau jujur merenungkan perjalanan kehidupan kita, pasti ada pengalaman ketika kita merasa tidak ada lagi jalan keluar. Tapi dengan cara Tuhan yang luar biasa, Dia memberikan pertolongan kepada kita. Ketika kita merasa bahwa tidak ada lagi yang bisa diharapkan, tangan Tuhan begitu panjang memberikan pertolongan bagi kita. Dia sanggup memberikan pertolongan karena memang Dialah sumbernya. Dia sanggup menyediakan karena Dialah lumbungnya. Dialah sumber berkat dalam kehidupan kita. Dialah sumber dari segala apa yang kita butuhkan. Itu sebabnya secara luar biasa, kelihatan sangat ekstrim dan aneh, Tuhan memerintahkan jangan bawa bekal apapun. Jangan bawa uang dalam ikat pinggang. Jangan bawa 2 baju. Ini bukan perjalanan wisata, tapi ini perjalanan memberitakan kabar baik. Injil harus diberitakan, harus semakin banyak orang yang percaya dan diselamatkan. Karena itu bagaimana untuk tidak mengkhawatirkan banyak hal, namun percaya sepenuhnya kepada Tuhan dengan tulus, melakukan tanggung jawab kita sebagaimana kita diutus untuk memberitakan kabar baik. Sebagaimana Yesus mengutus para muridnya berdua-dua. Berdua-dua artinya bergandengan tangan dalam menjalani kehidupan sebagai murid Tuhan. Jangan berjalan sendiri-sendiri, tapi dengan berdua kita bisa melakukan banyak hal. Kita bisa saling bertukar pikiran dengan sesama kita. Pergilah berdua-dua, bergandengan tangan. Beritakanlah kebaikan Tuhan, beritakanlah Injil. Karena Tuhan memperlengkapi para murid-muridnya dengan kuasa mengusir roh-roh jahat, mengusir banyak setan, memberitakan pertobatan, menyembuhkan mereka yang sakit. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ada banyak hal ternyata yang harus kita kerjakan. Karena memang kesempatan kita sangatlah terbatas. Generasi terus berganti. Kita tidak mungkin terus muda, tapi seturut dengan perjalanan waktu kita akan semakin tua. Tidak selamanya kita kuat, tapi selama dalam perjalanan waktu kita juga terkadang lemah. Tak selamanya kita sehat, terkadang kita juga mengalami rasa sakit. Kesempatan ini sangat terbatas, waktu kita sangat terbatas, dan tak seorang pun tahu tentang kesempatan yang Tuhan berikan kepadanya. Karena itu ketika Tuhan memanggil dan mengutus kita,
Tentu Tuhan mengharapkan kita bisa mengerjakan banyak hal demi kemuliaan nama Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita. Banyak orang membutuhkan pertolongan kita, membutuhkan kekuatan, baik melalui perkataan kita, perkataan-perkataan yang membangun dan menyemangati. Karena kebenaran firman Tuhan tak hanya diberitakan di atas mimbar ini, tapi firman Tuhan juga diberitakan melalui perkataan kita yang membangun setiap hari kepada sesama kita. Terlebih di masa-masa pandemi ini, banyak orang yang sepertinya kehilangan semangat, tapi membutuhkan kekuatan. Kita hadir sebagai pemberita Injil, pemberita kabar baik, meyakinkan dan memberikan pengharapan. Sekalipun wabah ini belum berlalu, tapi kita yakin semua ini pasti akan berlalu pada waktunya seturut dengan waktu Tuhan. Sekalipun masa-masa sulit ini belum berlalu, tapi Tuhan selalu ada bersama dengan kita, menopang kita menghadapi masa-masa sulit ini. Seperti para murid Yesus, Yesus pun mengutus kita membawa kabar sukacita kemanapun kita pergi, dimanapun kita berada. Satu hal yang mutlak dituntut dari setiap kita adalah iman. Percayalah kepada Tuhan, fokuslah kepada Tuhan, bergantunglah kepada Tuhan. Mari kita kerjakan apa yang menjadi bagian kita, maka Tuhan akan melakukan apa yang menjadi bagiannya. Mari dengan hati tulus dan penuh sukacita melakukan apa yang menjadi pekerjaan kita, maka Tuhan dengan kuasa-Nya akan melakukan apa yang menjadi bagiannya. Sehingga ketika kita menyadari hal itu sepenuhnya, maka keraguan dan kekhawatiran tidak akan pernah hinggap di dalam hidup kita. Tapi apapun yang terjadi, bahwa kita percaya Tuhan dalam setiap tugas dan tanggung jawab yang Engkau beri, dalam setiap tanggung jawab yang kita lakukan, pekerjaan kita, melalui talenta kita, potensi kita, apapun yang ada pada diri kita, Tuhan mau memakai kita sebagai pembawa kabar baik di tengah-tengah kehidupan kita. Hari ini firman Tuhan mengingatkan, pergi dan beritakanlah firman Allah. Borhat mahojala barita homa barita naulii. Borhat mahojala barita homa hatani Tuhani. Beritakanlah firman Tuhan. Nang mamukas ya tongan di bagasmu, nang maradupo na kaya na komo. Baritahon mahatani di bata nang tuakana di humaliang bagi sesamamu manusia. Agar firman Tuhan, agar keselamatan yang daripada Tuhan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam kehidupan kita. Kalau Tuhan memanggil dan mengutus kita, Tuhan pasti bertanggung jawab atas hidup dan kehidupan kita. Tidak pernah orang benar itu ditinggalkan oleh Tuhan. Kesaksian Raja Daud dalam hidupnya. Tidak pernah anak dan cucu orang benar itu ditinggalkan oleh Tuhan. Tapi tanggung jawab orang benar adalah melakukan yang terbaik, memberitakan kabar baik, memberitakan Injil Tuhan di tengah-tengah kehidupannya, agar semakin banyak orang yang bertobat, agar semakin banyak orang yang percaya kepada Tuhan, agar semakin banyak orang yang menerima keselamatan yang daripada Tuhan. Untuk tugas mulia itulah setiap kita terpanggil. Amin. Kita berdoa. Kami bersyukur Bapa di dalam surga atas firman Tuhan yang mengingatkan kami bahwa setiap kami sangat berharga di hadapan Tuhan, baik dari kelemahan dan keterbatasan kami, tapi dengan kuasa Tuhan Kau sanggup memakai kami secara luar biasa. Engkau memanggil kami untuk memberitakan kasih Tuhan, kebaikan Tuhan, kasih karunia Tuhan melalui tanggung jawab kami masing-masing. Engkau mengingatkan kami untuk tidak tawak, takut dan khawatir dalam hidup ini, karena Engkau menyediakan, Engkau mencukupkan, Engkau yang mempersiapkan masa depan yang terbaik bagi setiap kami dan masa depan kami. Tuhan, tolonglah kami agar kami tidak terikat kepada hal-hal yang duniawi, karena firman Tuhan yang mengingatkan ketika kami mencari Engkau,
kerajaan-Mu dan kebenaran-Mu, maka semua akan Tuhan tambahkan bagi setiap kami. Ajarlah kami meyakini kebenaran firman-Mu dalam kehidupan kami, melakukannya seturut dengan kehendak-Mu. Ya Tuhan, berkatilah seluruh jemaat-Mu, berkati mereka dalam kasih Tuhan, dalam penyertaan Tuhan. Jemaat-Mu dari anak-anak hingga orang dewasa dimanapun mereka berada Tuhan, kami percayakan pemeliharaan kehidupan mereka kepada Tuhan. Tolong yang lemah Engkau kuatkan ya Tuhan, yang sakit Tuhan pulihkan dan sembuhkan. Peliharalah iman mereka untuk senantiasa berharap kepada Tuhan. Yang berduka Tuhan hiburkan. Kami percayakan hidup kami ke dalam tangan pengasihan-Mu, ampuni kami atas segala dosa kami. Hanya dalam kasih Kristus Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kembali kita angkat pujian kita sambil menyuarakan persembahan kedua. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 666. Terang kebenaran dan
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.